Plus, wadah aspirasi warga Ben oleh Solusi Nyoto. Plus untuk kita semua. Terima kasih, kita malam hari ini seperti biasa di Jepun View Resto. Kawan-kawan yang ada di rumah yang belum tahu Jepun View Resto di mana, di timur perempatan Jepun, 300 meter selatan jalan atau di barat ex pabrik rokok Mina ya. Dan malam hari ini kita spesial berbicara tentang HIV AIDS, stop stigma dan diskriminasi ODA, orang dengan HIV AIDS. Waktunya ODA berdaya, itu tema kita malam hari ini ya. Karena tanggal berapa kemarin Hari AIDS sedunia? Tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Kawan-kawan semua kemarin KPA ya dan relawan, teman-teman pemerhati dan seterusnya termasuk masyarakat ini rame-rame membuat sebuah agenda yang luar biasa. Di antaranya malam hari ini kita diskusi bareng, kita ingin sharing, kita ingin menyampaikan edukasi kepada masyarakat termasuk Anda kawan-kawan perkasa malam hari ini boleh bergabung ya. Dan narasumber kita yang luar biasa malam ini hadir di tengah-tengah kita. Orang-orang yang berkompeten yang setiap saat kita saksikan di berbagai media, di berbagai forum, baik itu forum formal maupun forum non formal ya. Malam hari ini forumnya enggak formal. Ya, forum santai begitu di warung kopi. Warung kopi plus ini kita gelar setiap Senin jam 8 hingga selesai, selalu berbicara tentang sesuatu yang lagi in ya di Kediri Raya, lokal, aktual. Kita ketemu dengan Mbak Elis Yusniawati, MKOM. Beliau adalah dosen komunikasi UIN 1 Tulungagung. Assalamualaikum Mbak Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Mas Waris gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat dan waras. Sehat dan harus waras. tetap sehat dan waras. Penting itu. Penting itu ya. Ya. Kegiatan terakhir apa ini teman-teman di UIN? Lagi UAS ya. UAS ya, minggu-minggu Lagi ini ya? berjuang di memperjuangkan nilai terakhir di semester ini. Oh gitu, iya. Mas. Lagi UAS, sukses untuk kawan-kawan mahasiswa. Siap. Baik, Mbak Elis ini selain menjadi dosen UIN 1, beliau anggota Komisi Informasi Jawa Timur. Aplaus untuk beliau. Terima kasih. Baik, kemudian di sampingnya ada Pak Juni. Pak Juni dari Sendang ya. Assalamualaikum Pak Juni. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Juga waras ya Pak ya? Waras. Waras wiris. Waras wiris. Sama siapa malam ini di warung kopi? Sama ini istri saya yang tercinta sama anak saya yang tercinta. Weh. Itu istri saya namanya Dasri. Nama lengkap panjangnya Dasri Dwi Setiorini. Dasri ya? Iya. Oke. Dasri. Kalau putrinya? Raradila Arjunita Putri. Wah, Putri. Oke, aktivitas sehari-hari apa Pak Juni sekarang? Aktivitas saya sehari-hari saya berjualan sayur. Sayur apa? Sayur kebutuhan dapur lengkap. Oh, sayur seger ya? Iya, sayur segar. Oh, jadi dari di pasar atau memang mulai dari berkebunnya? Saya ngambil dari petani, baru saya jual di pasar, sambil keliling di rumah begitu. Oh, sambil keliling. Iya. Jadi PSK berarti Pak ya? Iya. Pedagang sayur keliling ya. Ya. Baik, aplaus untuk Pak Juni. Kemudian ada Mbak Ifada, Sekretaris KPA. Assalamualaikum Mbak Ifada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Faris. Terima kasih. Selamat sudah malam hadir. semuanya. Kegiatan Iya. teman-teman kemarin apa Mbak? Kalau kemarin senam massal. Senam massal Senam ya? massal juga rangkaiannya ada seminar juga di UIN. Kalau senam massalnya di alun-alun Mas. Alun-alun. Bersama Bapak Wabub. Oke, Ya. luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya datangnya juga nggak sendirian loh Mas. Siapa Bersama- aja yang dibawa ke sini malam Iya, ini? rombongan pokoknya. Iya, meramaikan.
Iya, saya sapa dari meja yang di sana ya, teman-teman pegiat HIV/AIDS dari KDS Hope Community dan juga dari Redline, dari Csmith, dari Apresiasi Waria Kota Tulungagung, Aprikot dari YP AIDS. Lambaikan tangannya semuanya. Iya. Iya, jadi ini adalah teman-teman pegiat HIV/AIDS sehari-hari. Jadi memang teman-teman hari ini memang tidak full formasi tapi cukup banyak yang hadir. Ya, dan mereka mewakili ya, Kopi Plus Warung Kopi Plus Plus ya. Iya, ada juga budayawan Mas Juna ini. Iya, pemerhati ya. Oke. Terima kasih. Dan juga teman-teman relawan yang lainnya juga. Ada Mas Rio. Nah, Mas Rio ini bosnya riset ini. Oh iya. Iya, makanya juga diundang ini. Oke. Jadi yang support riset untuk teman-teman ODIF di Tulungagung ini dari Mas Rio ini, dari Stikes Utama Abdi Usahada dan juga UNER kayak gitu ya. Jadi supportnya dari situ. Jadi Tulungagung ini pemberdayaannya untuk teman-teman ODIF itu juga melalui riset juga. Oke, luar biasa. Aplaus untuk Mbak Ifada dan jamaahnya. Mas Juno, doyan kita Mas Rio, nanti bisa gabung ya bagaimana kita mencari solusi dan kemudian mensugesti masyarakat tentang persepsi yang selama ini mungkin kurang baik terhadap orang dengan HIV/AIDS. Ada Mas Eko Saksono, Mbak Lis dan kawan-kawan, terima kasih sudah hadir. Kita semua. Kita sekarang ke Pak Juni dulu ya. Pak Juni dulu, jauh-jauh dari lereng Gunung Wilis. Pak Juni diundang di Warung Kopi Plus Plus ini baru pertama kali ini ya? Betul. Pak Juni, saya kemarin dikasih tahu sama tim, sama kawan-kawan di newsroom, nanti mau ada Oda yang mau datang. Nanti ada orang yang secara terbuka rela untuk memberikan edukasi ke orang lain, ke masyarakat, dan dia adalah Oda gitu. Benar begitu ya Pak Budi? Betul, benar. Oh, sejak kapan jenengan tahu kalau jenengan ini Oda? Saya mulai Oda itu tahun 2017 bulan 3 itu awalnya. Gimana pertama kali saat tahu bahwa jenengan ini terjangkit? Kalau memang ada, ceritanya itu sangat panjang sekali. Sangat banyak sekali perjalanan hidup yang saya jalani sama istri dan anak saya. Boleh saya ceritakan? Boleh. Ceritanya begini. Saya menikah sama istri saya yang paling tercinta, Dasri Dwi Setorini. Itu tahun 2010. Iya. Dari 2010. Kan? Ya, begitu. Baru saya menikah dengan dia, dalam selama kurang lebih 7 tahun, dia itu sakit-sakitan. Jatuh bangun silih berganti. Kalau dia sudah sembuh baru ganti saya. Saya sembuh ganti dia yang sakit. Selama 7 tahun setelah 7 menikah? tahun. 7 tahun. Terus yang terakhir kalinya itu tahun 2017 bulan 2 itu sangat parah. Sakitnya sangat parah. Dia sudah masuk stadium 4. Terus saya bawa ke Puskesmas Sendang. Ya. Dia sudah merasa tidak kuat katanya. Tapi belum di diagnosis. Belum. Baru itu yang terakhir. Pas tahun 2017 itu yang terakhir saya bawa ke Puskesmas, ternyata dia di lab. Kalau tidak salah itu yang laborat itu Dokter Randy. Ya. Terus dia bilang, dokter sama saya begini, Bapak jangan kaget, Bapak jangan takut, Bapak jangan shock. Terus saya dipanggil ke kantor sama dokter, kan? Dia kasih
tahu sama saya, istri Bapak sakit. Tapi sakit Bapak, sakit istri Bapak belum ada obatnya. Loh, kok begitu dokter? Katanya sakit kok belum ada obatnya. Emangnya itu sakit apa? Begitu saya berpikir. Terus dia cerita sama saya, istri Bapak itu kena penyakit virus. Virus apa dokter? Kena HIV. HIV itu penyebab dari mana dokter? Saya begitu. Karena saya sendiri kan kurang tahu, karena minimnya informasi tentang HIV atau krisisnya informasi tentang HIV, saya sendiri sempat shock. Yang membuat hati saya sempat menangis, katanya belum ada obatnya. Tapi ini ada suatu penangkal untuk ngedornisir virus yang ada dalam tubuh istri saya. Terus akhirnya dirujuk di rumah sakit Iska. Itu selama 28 hari. Dia punya berat badan tinggal 28 kilo. Kulit-kulit sudah pecah semua. Katanya itu sudah AIDS. Nah begitu. Terus akhirnya saya bawa pulang. Lambat laun kira-kira 1 bulan. Terus dikasih itu namanya obat antiretroviral atau ARV. Akhirnya bisa berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya dalam jarak 1 bulan, aku sama anak saya menyerah angkat tangan. Bapak juga terinfeksi juga, boleh kamu di lab. Akhirnya saya datang ke puskesmas juga. Terus ini istri saya kan ada anaknya 2, membawa anak 2. Soalnya saya kan sudah duda. Oh, dari pernikahan sebelumnya ya. Maksudnya. Terus istri saya sudah membawa anak 2. Terus saya tanya sama dokter begini, penyebabnya dari apa itu dokter HIV itu? Dokter cerita sama saya, yang pertama dia bilang katanya itu dari hubungan seks, narkoba, atau memakai jarum suntik yang tidak steril. Tapi yang jelas, saya dengan jujur, kalau narkoba saya tidak pernah. Kalau pakai tato saya tidak pernah. Terus akhirnya saya menangis dalam hati saya kecilku. Oh yang jelas itu akibat perbuatan saya. Akhirnya saya menyesal. Karena saya duda, dia janda. Berarti akibat saya sering-sering jajan begitu. Baru saya mengerti. Itu maksudnya sering jajan berarti sebelum menikah ya? Iya, sebelum sudah menjadi janda. Enggak, dia Pak. janda, saya duda. Duda. Iya, duda. Jadi Bapak mengakui pada saat itu sering ganti-ganti pasangan begitu ya istilahnya ya? Atau betul. Bagaimana? Betul ya? Betul. Terus setelah tahu bahwa jenengan juga kena gitu ya, ini apa yang dilakukan Pak? Shock tentu ya, kaget tentu, tapi berikutnya bagaimana kemudian bisa tersugesti semangat hidup lagi, apalagi tadi dengar bahwa ini penyakitnya nggak ada obatnya katanya begitu. Iya, nggak ada obatnya katanya. Titik awal jenengan bisa bangkit itu gimana ceritanya? Terus begini, niki bosone campuran mawon Mas nggih. Nggih, campur mawon mboten ana apa. Niki lambat tahun, kinten-kinten jarak 3 bulan. Lebih dekat dengan mic-nya ya. Jarak 3 bulan, kula di lab, akhirnya kula kalih anak kula si Rara niku positif. Nah, positif akhir kula mikir perang fisik tapi melawan batin. Akhirnya timbul stigma yang sangat tinggi menimpa keluarga saya. Dampaknya susah, cari kerjaan pun susah. Terus anak saya pun disendirikan, tidak ada temannya. Baru saya pun cari pekerjaan juga susah, saya bingung. Saya sempat stres, saya sempat shock. Ya. Terus istri saya itu menyerah. Terus bagaimana ini caranya Pak? Wes ora usah nganu iki ditampa ae diterima ae. Akhirnya timbul
Saya perang melawan stigma di sendang niku kinten-kinten sampun 2 tahun. Akhirnya ingkang pungkasan kula didekati kalih niku Mbak Epa sak kanca grup KPA. Kula sering sosialisasi pendampingan kalih KPA, kalih Pak Agung konseling saking Puskesmas kula diparingi arahan, dipun paringi pangertosan. Sekecanipun bilih kula niki pripun nggih Pak, nggih ngoten. Tapi stigmanipun niku pun sangat-sangat menyakitkan wonten ing keluarga kula. Mboten enten tiyang kang wantun minyik griya kula menu mboten wonten. Terus anak kula disisihne, kula ajeng teng karantina teng alas. Bahkan kula ki Mbak niku pados bendamelan susah. Kula niki sering pados bendamelan namung atase kerja maco mawon, kerja berkebun. Dari rumah kan itu jaraknya ada 10 kilo. Daripada saya pulang, lebih baik saya nginep di tempatnya bos saya. Tapi dengan alasan dia mengerti, dia tahu kalau saya kena terjangkit penyakit HIV, ranjang atau kasur yang pernah saya tiduri itu dibuang, dibakar semua. Itu ceritanya. Terus anak saya, namanya anak kecil kan, itu biasanya pengen main-main, melihat TV, film-film kartun atau ipin-ipin. Tapi setelah mau masuk rumah tetangga itu langsung pintunya ditutup jebret, tidak boleh masuk. Terus dia itu duduk di teras depan. Anak saya itu menangis. Kenapa kamu menangis? Saya didoi Pak, ndak oleh konconan karku, jelek ketularan ngoten. Terus bekas yang diduduki oleh anak saya itu dicuci, disikat sampai bersih. Benar itu. Ya, Pak Joni, setelah 2017 sampai sekarang tetap sehat kan? Artinya tidak pernah ada drop gitu? Alhamdulillah. Dari ARV yang terus dikonsumsi iya, ya? Betul. Termasuk istri juga? Betul. Artinya tidak pernah jatuh sakit yang sangat seperti pada saat awal-awal 2017 itu ya? Iya. Oke. Terus sekarang kerjanya bersinggungan, tadi katanya jualan sayur ya? Jualan sayur. Itu kan berarti bersinggungan dengan banyak orang, konsumen. Gimana itu ceritanya? Tapi itu pun sempat mengalami kendala yang lebih besar lagi. Apa? Saya pernah itu jual sayur, di antara kira-kira saya mulai itu 5 bulan. Orang-orang itu sama ngomong sama teman-temannya, nggak usah kamu beli sayur di tempat itu, mari mencet, mari ngising-ngising, mari begitu katanya. Itu orang ini, orang kena HIV, itu orang AIDS begitu. Terus itu siapa yang menyebarkan berita begitu? Sesama penjual atau konsumennya? Ya konsumen. Konsumen. Hatersnya sampai iya. Berarti. Terus mau ini Pak, saya mau cari kerjaan nyangkul aja di rumah tetangga. Biasanya saya kan dipanggil supaya nyangkul, berkebun, bercocok tanam di situ. Tapi setelah saya ini terdengar kalau saya kena HIV, saya tanya-tanya sampai berapapun rumah itu nggak mau menerima dengan saya. Ya? Ya benar. Terus akhirnya makannya gimana itu? Nafkahnya bagaimana? Ekonomi keluarga? Terus akhirnya saya begini, saya berkeputusan, saya mau cari kerjaan yang jauh dari rumah. Saya kerja di pelosok kandang, ikut tebang tebu. Di pelosok kandang sini, saya ikut tebang tebu. Ya. Giling tebu, bikin gula merah di situ. Tapi saya tetap sehat. Ya. Terus akhirnya jualan sayur? Terus berkat dukungan dari pendekatan Mbak Ipada, konco-konco KPA, ini akhirnya lama-kelamaan stigma diskriminasi hilang sendiri. Terus saya sempat membuka status saya. Kalau HIV itu tidak begitu mudahnya untuk menular. Ya. Bahkan saya ini berjualan
ndak mungkin ini bisa kamu mencret atau apa itu. Saya cerita sama itu. Iya. Terus itu pernah saya itu kan ada ini kalau di kampung kan ada ini perkumpulan setiap 1 bulan itu kan ada kumpulan arisan namanya. Tapi saya sering datang soalnya orang yang berdekatan dengan saya itu enggak mau. Terus kalau orang Jawa itu kan begini Mas, kalau mau hajatan itu ada selamatan, ada ini namanya bancaan. Itu nasi yang dari rumah saya itu langsung dibuang, enggak mau dimakan. Lewat di depan rumah saya aja enggak berani dia itu. Katanya takut karo ketularan. Begitu. Pak, warga sekitar Warga RT, sekitar. RW, Pak Lurah bagaimana memperlakukan jenengan selama ini? Kalau sekarang sudah ini, Sekarang sudah terbuka? sudah terbuka. Memang saya sudah terbuka, saya terang-terangan. Saya enggak apa-apa, saya enggak akan menularkan penyakit saya. Saya enggak akan ini, enggak menulari sebegitu gampangnya menulari kamu, saya bilang begitu. Terus Artinya saya Pak RT selama ini sikapnya bagaimana? Apakah juga pernah menjauhin jenengan atau biasa-biasa atau biasa-biasa saja. biasa-biasa? Saya pun nganu kados riyen. Nek kados riyen memang kula badhe dipun karantina di omahne teng-tengah alas. Oh, dibuang niku bukan Mau karantina. dibuang. Terus saya shock, saya bingung. Iya. Terus ini KPA kan ada program itu pas tahun 2018 itu kan ada pelatihan ODIP yang tempatnya di Sukabumi. Ya. Nah begitu. Terus saya sama Mbak Eva, Trup, saya dikirim ke sana. Saya ikut pelatihan di sana selama 6 bulan. Pelatihan apa itu? Pelatihan tentang HIV juga di sana di Sukabumi, di lokal. Ya. Dari Kemensos. Ya, Pak, berikutnya. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat ini. Malam hari ini kok jenengan berani bahkan terbuka di ruang publik, ini didengarkan orang dan bahkan bisa ditonton siapapun. Menyatakan, saya pikirnya kemarin Pak Juni ini yang mungkin tetangganya atau apanya begitu, tetapi jenengan sendiri yang Oda kemudian berani membuka diri, Iya. berani Betul. menerima resiko gitu ya. Resiko dibully, resiko dijauhi, bahkan stigma negatif itu. Apa yang menjadikan jenengan ini berani? Begini Mas, saya memang berani, saya pikir-pikir begini. Terus saya ini setiap malam itu sama istri saya itu kadang-kadang merenung, kan? Musyawarah terus kalau basa Jawa iki piye carane, terus awake dhewe lara perang melawan virus, saiki perang neh melawan batin. Terus iki carane piye ngoten. Sakire lebih baik ayo awake terang-terangan ae. Jujur ae. Ya. Jujur ae lah awake kena HIV. Ngoten. Lah terus kula sering sosialisasi kalih wong sing tau kena padha kalih kula. Ya. Lan tiyang ingkang dereng kena HIV, kula kasih rangkulan. Kula sukani rangkulan, kula kasih pemasukan, kula kasih pengertian. Aja ngampek ngene, aja ngampek numindak ning ngene. Oh, gitu Akhirnya ya. nggih niku sadar. Bahkan sekarang kemana-mana menjadi apa namanya ya, relawan begitu ya. Semua terima dengan jenengan sekarang di minimal Sendang dan sekitarnya. Sudah mau terima tetangga-tetangga. Pun lilo kalian jenengan. Mpun lilo, mpun ikhlas. Terus gembar-gembare kula pas tau mlebu wonten TV kan anggere wong ningali. Oh. Kan bodho ngerti wonten ing Metro ngono kan ningali, teng JTP, teng Metro, teng YouTube niku kan enten. Oh, ternyata HIV itu ora gampangnya nular. Dadi ora perlu didoi lek ono ya yo padha kancane dirangkuli. Terus enten malih niku wong awam, Mas. Kali wong awam niku sing kadang-kadang nglarani ati. Kula niki diwirang, cara wong Jawa lek ngomong diwirangne. Hati kecil saya itu bertanya, apa bener toh penyakitku ini kok penyakit kutukan? Katanya saya ini penyakit dikutuk oleh yang kuasa. Saya ini menangis, saya benar-benar menangis itu. Ya. Saya menyesal.
Saya menyesal sekali. Ya. Jadi begitu, dan akhirnya beliau semangat untuk memotivasi dirinya dan orang lain. Aplaus sekali lagi untuk Pak Juni. Dan baru kali ini Warung Kopi Plus Plus episode kesekian kalinya menghadirkan orang dengan HIV/AIDS yang berani jujur, berani mengedukasi, dan bahkan beliau sendiri pasang badan, begitu ya. Iya. Terus ini namanya kan anak kecil, Iya. Rara itu kan masih kecil. Tetangga, berapa tetangga itu ada 5 tetangga, itu pasti tanya sama Rara, Rara, kamu setiap bulan itu kok pasti kontrol ke rumah sakit, sebenarnya penyakit apa sih? Begitu kan. Rara itu orangnya jujur. Dia jawab jujur, saya kena HIV, begitu. Rara itu. Dia ngomong, saya kena HIV. Oh, pantesan awakmu kuru, begitu. Tapi kan nggak pernah ngeluh sakit apa begitu kan? Enggak pernah. Sehat terus kan? Alhamdulillah enggak pernah. Cuman sakitnya itu wajar-wajar, kadang pilek, kadang kecapean. Kalau pas lagi kehujanan kadang-kadang pilek, tapi dia antam paracetamol sudah. Tapi dulu-dulunya itu jatuh bangun. Baik. Terus akhirnya saya ini menyadari, apakah benar-benar orang HIV itu harus sekarat di tempat tidur? Tidak. Apakah orang HIV itu harus menangis, terus meronta atau hidup? Enggak. Gitu. Enggak. Terus akhirnya saya berpikir, berarti HIV bukan akhir segalanya. Itu malah justru mengawali dari hidup baru saya. Iya, luar biasa. Hidup Pak Juni. Hidup. Baik, kita ke Mbak Ifada yang tahun 2017 ketemu dengan Pak Juni, dan ini menjadi pertemuan yang luar biasa barangkali begitu ya. Iya. Apa? 2018 ya ketemunya. Setelah 2017 divonis 2018. Gimana Mbak Ifada? Iya, gimana Mas? Mengenal Pak Juni gimana awalnya dulu? Iya, jadi teman-teman di sekretariat ada manajer kasus ya. Jadi itu kayak misalnya pendamping untuk Oda. Ada Mas Eko dan Mbak Retno, Mas Topa ini, dan juga Mbak Siska. Ini kan memang waktu itu ceritanya kan pas lagi ada riset ya. Pas ada riset dari UNER. Tadinya saya nggak ngerti kalau Pak Juni ini terstigma diskriminasi. Cuman dari proses interview questionnaire itu kan akhirnya kan cerita. Jadi tadinya kan biasanya saya ketemu dengan beberapa teman Oda, tapi kan nggak selalu yang ngobrol dalam. Nah, cuman yang waktu itu memang dapat informasi dari teman-teman di sekretariat. Nah, dari situ akhirnya saya ajak ngomong. Nah, karena memang Komisi Penanggulangan AIDS ini ada kaitannya dengan kerjasama dengan Kemensos RI untuk pelatihan ODIF di Sukabumi. Akhirnya saya tanya Pak Juni, sampean gelem tau melu? Neng kono nanti yo memang rodok tinggalnya lama. Karena dari sana itu nanti akan dapat modal untuk web, usaha ekonomi produktif. Terus saya tanyakan ke Kemensos waktu itu, karena mereka suami istri malah bisa dapat per A-nya kan 5 juta. Kalau suami istri malah dapat 10 juta plus bawa anaknya karena masih kecil. Sehingga mereka stay di sana. Dan itu orang-orang di sekitarnya Pak Juli dipikirnya rehabilitasi. Dipikirnya itu direhab terus entah kemana gitu ya. Lah cuman memang ya ini kayak misalnya kayak kelompok dukungan sebaya ini kan juga berperan besar ya untuk teman-teman yang sudah terinfeksi. Lah ini kan juga teman-teman ini kan biasa kita libatkan dalam program Mas. Jadi kan support satu sama lain. Kelompok dukungan sebaya itu kan peer to peer ya. Jadi dari ODIF ke ODIF ini saling menguatkan. Jadi memang ada hal-hal yang tadinya itu belum begitu kuat dalam pemahaman HIV AIDS itu apa dan segala macam, itu juga diberikan oleh teman-teman dan juga termasuk kami di teman-teman pegiat dari LSM, dari Komisi Penanggulangan AIDS, dari Dinas Kesehatan. Karena peran Puskesmas dalam hal ini Puskesmas Sendang ya, itu pengelola programnya Pak Agung ini juga cukup
intensif juga marani Pak Juni dan keluarga, sehingga hal seperti itu antara yang di titik lokasi, yang di kecamatan, di desa dan juga yang di kabupaten kita ini jadi saling ngeling, sehingga kalau ada sesuatu hal yang terjadi ini mereka langsung komunikasi ke Dinkes nanti kita ke KPAD kayak gitu, sehingga kita mau melakukan apa, karena memang program Komisi Penanggulangan AIDS kan prioritasnya mitigasi dampak, pengurangan dampak buruk karena HIV. Jadi ketika ke Sukabumi itu untuk proses pemberangkatan ya supportnya memang dari KPAD kayak gitu, karena memang seperti yang dialami Pak Juni ini kan dia juga posisinya benar-benar nggak ada pekerjaan, kemudian nggak ada hal yang mengikat harus di Tulungagung, sehingga mereka ya lebih mudah untuk kita berangkatkan. Dan di sana juga ada pelatihannya ya Pak ya, kayak gitu ada pelatihannya. Dan di sana itu mereka itu termasuk peserta favorit karena rajin. Jadi orang-orang di Kemensos itu sangat ingat dengan Pak Juni. Jadi yang membawa nama Tulungagung, jadi dia cerita tentang Tulungagung niku disupport ngeten gitu. Jadi ya dia yang berbicara gitu ya. Dan juga untuk saat ini kita kan punya leaflet brosur, mungkin bisa ditunjukkan Mas Eko, yang gambarnya, ini leaflet ini, jadi Mas, ini di tahun 2022 ini, leaflet ini kita konsepnya ini konsep leaflet dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan RI. Terus saya komunikasi dengan Dinas Kesehatan waktu itu. Ini saya mau memperbanyak dari Komisi Penanggulangan AIDS, memperbanyak leaflet ini. Konsepnya tetap sama dari Kemenkes, tapi kita akan perbanyak dan ditambah untuk kaitannya layanan kesehatan yang di Tulungagung, karena memang ini ranahnya Dinas Kesehatan dan Layanan. Dan ditambah lagi ada foto mereka, karena ini adalah leaflet pertama kali yang dengan gambar ODIF lokal Tulungagung. Jadi ini progres untuk program kita. Karena sebelumnya juga saya tanya Mbak Dasri, waktu itu saya tanya, Mbak, lek gambarmu karo Pak Juni didekek dipasang neng leaflet piye Mbak? Mboten napa-napa. Malah Pak Juni gini, nyapo Mbak ora dikei alamat omahku pisan. Jadi nomor rekening. Jadi memang jadi keterbukaannya ini memang karena kan sudah mengalami proses down di titik nadir ya. Sehingga ketika ada titik balik untuk menjadi bangkit, ini ya memang tidak ada yang bisa menghentikan. Artinya memang program penanggulangan HIV/AIDS di Tulungagung bisa sampai seperti ini karena teman-teman ODIF ini juga rela untuk kami libatkan dalam penanggulangan HIV/AIDS itu sendiri. Jadi di setiap sosialisasi, baik itu di LSM, di OPD, anggota KPA, bahkan di layanan misalnya rumah sakit ataupun puskesmas, ini ada komponen ODIF-nya yang untuk success story. Ya seperti hari ini. Jadi biar dengan begini kan mereka yang berbicara. Karena iya, saya sering ngomong sama teman-teman, lah kalau kene kon ngomong nih HIV/AIDS adalah terus yang diperjuangke ora enek sing gelem metu terus piye terus nyapo. Saya ya gitu. Nah, tapi memang kalau berbicara tentang terbuka sebenarnya sudah mulai banyak. Angka 300 saya sudah berani mengatakan. Hanya saja kalau yang di media secara los-losan seperti ini ya, itu memang jumlahnya belum bisa banyak kayak gitu, karena mereka juga masih dalam tanggung jawab orang tua, menjaga orang tua dan sebagainya. Jadi kalau yang misalnya di forum meeting nih, misalnya ada meeting, misalnya tetangga sebelah ada pelatihan dokter-dokter untuk menangani ODIF, bagaimana proses konselingnya biar tidak menyinggung ODIF-nya, misalnya ada layanan VCT-nya, layanan HIV. Itu teman-teman ODIF yang jadi pelatih dokter-dokter itu. Jadi di Tulungagung itu teman-teman ODIF atau ODA itu laris Mas. Laris itu ya
terlibat kayak gitu ya. Artinya mereka juga dengan senang hati ya untuk ini. Kayak kemarin di UIN itu juga saya pas lagi posisi di sekretariat KPA pas sama teman-teman, saya tanya, iki engko neng UIN sopo ya sing harus success story? Sopo iki sing gelem? Aku Mbak gitu. Akhirnya Jaji kemarin kayak gitu. Dan ini memang kita memang mendorong. Jadi dari kayak misalnya kan ODIF itu kan dari berbagai elemen Mas, termasuk dampingan teman-teman di LSM yang hadir di sini kayak gitu. Kalau KDS Hub Community kan memang di apa itu kaitannya dengan dari peer to peer itu tadi ya. Kemudian kayak misalnya teman-teman Redline, kemudian teman-teman apresiasi Waria Kota Tulungagung, teman-teman Jasmine. Ini terutama kan mereka bekerja pada kelompok risiko tinggi kayak gitulah. Ini juga mereka kan juga ada ODIF-nya juga, ada yang ikut di KDS Hub Community, ada yang tidak memang. Kalau teman-teman di sekretariat, kalau KPAD kan memang bukan lembaga teknis, tapi kita tetap ada hal-hal yang membackup untuk di teman-teman LSM atau hal-hal yang memang kita harus lakukan kayak gitu. Ya, berarti kalau berdasarkan pengalaman Mbak Ifada selama ini melakukan pendampingan dan investigasi di lapangan bahkan, itu sekarang dalam konteks now ini, apa yang mengakibatkan masih munculnya stigma negatif terhadap ODIF? Apakah karena ketidaktahuan mereka atau karena memang ada persoalan-persoalan lain begitu? Yang paling banyak alasan atau yang menjadikan stigma itu muncul kenapa? Sebenarnya kan sosialisasi itu sudah terus-menerus dilakukan ya. Tapi namanya orang yang datang sosialisasi misalnya, yang diundang 20 orang, 25 orang. Tapi kan dia berhenti sampai di dirinya informasi itu. Tidak selalu menggetok tularkan. Ada orang-orang yang aktif update untuk pengetahuan, tapi ada orang yang pasif bahkan merasa aku itu urusanku. Maksudnya orang udah nggak begitu peka tentang isu HIV/AIDS itu juga masih terjadi karena juga memang ya kita juga tidak bisa memaksa orang untuk ini ya, untuk semua harus peduli karena orang juga banyak yang mengalami mental block, mental illness, dia sendiri bermasalah dengan hidupnya, bagaimana dia akan peduli dengan kondisi sosial yang ada kayak gitu. Karena sebenarnya kayak misalnya media sosial. Sekarang giliran teman-teman mau menyampaikan sesuatu, tidak harus bertanya tetapi mungkin juga memberikan fakta atau mungkin opini. Sekarang mulai dari Mas Rio ya, dari Stikes. Sehat Mas Rio? Alhamdulillah sehat Mas Fari. Namanya sama, ini juga Rio. Oh sama, halo Mas. Sama Rionya. Bagaimana riset yang paling update ya terkait dengan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung Mas Rio? Ya baik, terima kasih Mas Faris sebelumnya dan luar biasa Pak Juni ya malam ini. Jadi sudah open status terhadap di hadapan publik dan ini disiarkan langsung. Dan sebelumnya juga terima kasih kepada teman-teman semuanya dari LSM, budayawan, kemudian penyintas, Bu Elis dari Win 1, Ibu Ifada yang setiap hari sering kontak, ini sering direpotkan ini Mas sebetulnya. Ya. Baik, sedikit terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang kami concern ke HIV itu sebetulnya saya mulai bergabung di tahun 2017 Bu Iva ya waktu itu. Proses kajian secara ilmiah itu kami lakukan, kemudian hasilnya kami bawa ke ranah pengabdian masyarakat yang kemudian nanti juga kami kembalikan kepada teman-teman ODIF. Terakhir kemarin kami pengabdian masyarakat Wonder Oda, yaitu pemberdayaan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melengkapi sisi-sisi ruang-ruang yang kosong dari ODIF itu sendiri. Ya, seperti yang pertama tadi saya sampaikan, seseorang itu dikatakan sehat jika dia sehat secara bio, psiko, sosio, dan spiritual. Sehingga di sana kami merasa perlu adanya keterlibatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama mendukung, untuk sama-sama menerima ODIF ini di tengah-tengah kita. Seperti yang dialami Pak Juni tadi yang diceritakan di awal, saya mendapatkan stigma dari masyarakat sekitar.
dari keluarga. Dan setelah kita pelajari malam hari ini, kita mendapatkan salah satu kesimpulan, yaitu kurangnya pengetahuan. Nah, kurang pengetahuan ini kami merasa punya satu tanggung jawab yang cukup besar, khususnya dari Nakes, adalah bagaimana kami bisa mengedukasi masyarakat. Meskipun edukasi itu juga tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami sadar kerjasama lintas bidang, lintas sektor ini harus bersama-sama kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Itu saya rasa, Mas Faris. Melibatkan tokoh agama, melibatkan tokoh masyarakat. Karena masyarakat Tulungagung, Mataraman Timur ini masih ada budaya ikut kata siapa begitu. Nah, bagaimana menurut investigasi Mas Rio selama ini, mungkin berproses dengan para pemuka agama atau para tokoh lokal di Tulungagung, persepsi mereka ini sebenarnya sudah inline belum dengan tentang HIV/AIDS sendiri? Sebetulnya itu adalah sesuatu hal masalah yang saat ini terjadi, Mas Faris. Jadi edukasi sudah kita lakukan, kader sudah kita bentuk, namun pada faktanya belum semua bisa mengaplikasikan. Banyak hal penyebabnya. Ya, mulai dari masih takut. Dia sudah tahu ilmunya, tapi dia belum berani melakukan karena terbawa. Tadi yang dikatakan Bu Elis, dia tersugesti oleh yang lain. Nyapo awakmu ngurusi iki, kok ketularan loh, dan seterusnya. Padahal dia sudah tahu ilmunya, tapi karena sugesti yang begitu besar, dorongan yang begitu besar, akhirnya ilmunya itu runtuh, Mas Faris. Jadi ya kembali lagi, justru stigma itu terjadi dari tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang kita harapkan dia menjadi kader untuk mengikis stigma itu sendiri. Itu, Mas, kemauan kami, dan itu saya rasa masih ada banyak perjuangan berarti ya. Perjuangan masih panjang lah kita rasa. Iya, luar biasa. Aplaus dong Mas Rio. Boleh dikenalkan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sri dari Tertek. Mbak Sri dari Tertek, silakan. Saya di sini penggiat HIV juga, dan masukan untuk teman-teman, semoga lebih banyak lagi yang bersedia dan mau. Marilah kita open status agar kita semua bisa plong ke depannya untuk jalannya lebih enak lagi. Oke, jangan ada kusta di antara kita gitu. Mas Eko, silakan. Terima kasih, selamat malam Mas Faris dan narasumber yang ada di depan. Berhubung ini masih nuansa Hari AIDS Sedunia, seperti yang tema Hari AIDS Sedunia tahun 2022 yaitu satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS, dan Tulungagung tanpa stigma. Nah, belajar dari tema yang ada itu tadi, bahwa HIV dan AIDS itu bukan hanya isu yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, KPAD maupun lembaga-lembaga ataupun instansi kesehatan lainnya, tetapi semua lini masyarakat dan semua orang yang memang ada di dunia ini memang sudah seharusnya untuk peduli dan untuk merasa punya tanggung jawab bagaimana cara kita untuk memutus mata rantai penularan virus HIV itu sendiri. Jadi hal-hal apa yang bisa menularkan HIV, hal-hal apa yang mungkin nanti tidak bisa menularkan, itu yang kunci utama untuk diketahui terlebih dahulu. Jadi tidak perlu harus ketika bersentuhan dengan ODA secara otomatis nanti dia akan tertular. Nah, itu yang mungkin persepsi perlu dirubah. Dan juga sesuai dengan target Indonesia menuju 2030 30, yaitu ada zero new infection, zero related death, dan juga zero discrimination. Jadi di tahun 2030 ada program supaya tidak adanya kasus baru HIV AIDS, terus tidak ada kasus kematian baru terhadap ODIF, dan juga yang terakhir adalah tidak ada kasus stigma dan diskriminasi terhadap ODIF itu sendiri. Dan juga siapa yang berperan dalam hal itu, yaitu untuk kita semua masyarakat yang ada di dunia, khususnya di Indonesia dan Tulungagung, punya peran besar untuk bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasi teman-teman di sekitar keluarga atau bahkan masyarakat luas tentang hal yang paling kecil, HIV itu apa, terus AIDS itu apa, hal yang bisa menularkan apa saja dan yang tidak apa saja gitu, Mas. Berarti Mas Eko juga sepakat bahwa stigma itu muncul karena ketidaktahuan, karena belum selesainya mereka tahu ilmunya tentang
HIV/AIDS begitu ya. Iya, karena ya memang itu tadi. Karena pada masih orang yang beranggapan bahwa ketika kita berdekatan ataupun minum dari gelas yang sama itu bisa menularkan, keringat juga bisa, padahal itu nggak bisa. Oke, baik. Tepuk tangan, plus untuk Mas Eko. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bersuara? Teman-teman LSM, ini ada Apricor. Ini semua aprikot yang ada di... Yang ini, pokoknya dilihat dari ganjelannya. Ini kalau ada ganjelannya berarti aprikot gitu loh. Kalau yang trepes gini enggak. Sepenting ada batakonya di dalam itu pasti aprikot. Ya berarti harus nyentuh ya berarti ya. Tahu. Iya memang itu harus dipastikan dulu. By the way yang namanya Mas Anggi siapa ya? Ini. Oh itu, maaf ya karena dia kemarin menghubungi saya di WA menyebut Mas Jos katanya. Arep tak tonyo tapi ya piye kan. Kok Mas Jos wong apa jenenge macak kebedo kok celuk Mas. Wah, itu harusnya gimana manggilnya? Mbak. Iya dong. Kalau malam? Tidak ada malam, tidak ada siang. Itu adalah peribahasa kuno kalau waria siang dan malam. Tidak ada waria setiap hari wujudnya seperti ini. Oh. Mau saya bekerja di Puskesmas pun saya tetap seperti ini dandanan saya dan teman-teman. By the way ini juga anak buah saya Mbak Mary sekarang aktif di Dokter Iska. Dandanannya juga seperti ini. Sama. Kita menunjukkan eksistensi gitu loh. Oke, saya paham dengan pertanyaannya. Secara garis besar atau secara poin, sebenarnya Apricot sendiri kan merupakan yayasan atau LSM gitu ya. Kita yang pasti adalah memberdayakan atau memberi ilmu kepada kaum kita dulu yang pertama. Mengenalkan ke waria-waria yang baru atau maaf ke para lesbian yang baru. Kalau nanti mereka telah diberdayakan atau tahu, nanti dia akan menyebarkan itu minimal ke keluarganya nomor 1. Nomor 2 adalah minimal ke pasangannya. Nomor 3 adalah minimal ke rekan-rekannya. Misalkan kan tidak melulu kalau waria temannya hanya waria, kan waria juga berteman dengan laki-laki, waria berteman dengan perempuan. Otomatis kita juga akan memberikan pengetahuan minimal misalkan adalah ARV itu apa, HIV itu apa, ini bisa dicegah dengan cara apa. Kalau ditanya apakah ada stigma, jawabannya memang tentu ada. Kita masih belum bisa mengeliminasi sampai 0% memang belum. Tetapi karena kemajuan ya, karena Apricot ini kalau ibarat kata sudah di bidang HIV ini sudah mulai tahun 2006 dengan Mbak Ifada. Apricot sekarang saya anggap 99,9% telah berdikari atau berdaya soal HIV ini tadi. Luar biasa berarti ya. Atau jangan-jangan stigmanya bukan ke HIV/AIDS-nya, stigmanya ke warianya. Betul, kalau itu hal jamak ya mulai dari zaman Nabi sampai sekarang pun stigma terhadap waria kita sudah kebal sebenarnya. Oh sudah kebal. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita waria dan kita HIV, stigmanya akan berkali-kali lipat. Bahkan ini fakta lapangan, stigma mungkin bisa dari orang lain itu masih umum. Tapi kalau dari rekan sendiri ini yang berbahaya dan itu jamak terjadi di dunia waria. Jadi sesama waria dia menjatuhkan rekannya dengan misalkan mengumbar statusnya di lapangan itu sudah terlalu jamak. Lah itulah yang akan kita luruskan. Biasanya akan kita panggil lalu kita dudukkan bahwasanya mau HIV mau enggak dia juga rekan kalian juga intinya gitu. Ini yang mendudukkan gimana? Pengurusnya. Bagaimana? Yang mendudukkan yang apa? Tentu adalah ibunya intinya begitu. Jadi saya sebagai ketuanya yang berkewajiban untuk mendudukkan mereka misalkan waria A dan B berseteru dan saling membongkar status misalkan begitu. Ya harus saya dudukkan karena mengingat bagaimanapun tidak bisa dipungkiri waria memang termasuk kelompok tinggi notabene adalah seksual aktif kan yang mereka dalam tanda kutip mencari pasangan mungkin dari aplikasi dan apa. Kalau saling menjatuhkan lah nanti klien-klien yang waria yang berprofesi sebagai penjajah seks otomatis kan zero pasiennya nanti. Maksudnya dia tidak dapat pemasukan. Sepi. Nanti ribet lagi, nanti malah bisa bisa menjurus ke arah kriminal, mungkin jual obat kah atau mungkin maling kah. Kan itu yang kita takutkan. Mengingat waria ini kerja formal aja sulit, sudah jadi PSK masih dipersulit lagi dengan cara berseteru dengan sesama PSK warianya membongkar status. Hal ini yang harus kita luruskan. Tetapi untuk sekarang alhamdulillah hal tersebut telah tidak ada. Sebenarnya gitu, telah tidak ada. Oke, luar biasa. Karena kiprah dari Mbak Josi dan kawan-kawan tentu Dinas Kesehatan, KPA dan lain-lain. Tidak mungkin kalau saya sendiri. Kalau saya sendiri mengingat gini, ada peribahasa kuno mengatakan daripada noto banci alungan noto boto. Sulit, benar-benar sulit.
Ya, ada lagi yang mau berkomentar, silahkan memperkenalkan diri. Oke, Mas Fendi ya, silahkan dari KDS. Kalau dari kita lebih memberikan wawasan terhadap odanya, karena beberapa tadi yang dibilang karena diskriminasi terjadi karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, ya. Jadi awal kita berangkatnya memberikan informasi terhadap oda itu sendiri tentang HIV itu seperti apa. Kemudian setelah dia memahami, paling tidak dia mempunyai modal informasi untuk dirinya sendiri. Harapannya supaya dia tidak mendiskriminasi dirinya. Kemudian setelah dia paham tentang HIV/AIDS seperti apa, paling tidak nanti dia bisa open status terhadap keluarganya, agar dia juga keluarganya mengetahui. Yang penting keluarganya dulu. Kalau KDS sendiri selama ini jangkauannya kemana aja Mas? Artinya ke komunitas apa begitu yang menjadi konsen? Semua. Semua ya? Iya. Oke. Jadi memang yang kita temui mungkin di layanan. Kendala yang paling dirasa berat apa Mas Fendi? Selama ini mungkin yang kendala itu tentang mbak-mbak WPS. Karena mereka untuk domisilinya itu berpindah-pindah. Dari kota mana aja yang sering singgah ke Tulungagung kemudian pelencing, lari lagi, pelencing, pindah lagi? Banyak ada di Jawa Timur, mungkin di Malang. Yang paling banyak? Yang rata sih Mas. Oh rata ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih aplaus untuk Mas Fendi. Kades. Siapa lagi? Mbak Meksi. Redline Mbak Meksi, ya. Kami dari Redline memang selama ini melakukan penjangkauan gitu ya untuk komunitas tertentu yang bisa dibilang dia sangat beresiko untuk tertular HIV gitu. Jadi teman-teman mengajak mereka karena kemudian melihat bahwa perilakunya atau situasi beresiko untuk menularkan HIV-nya itu besar, sehingga kemudian mereka teman-teman petugas lapangan itu mengajak mereka untuk tes HIV. Nah, tidak semua kemudian memang akan hasilnya positif gitu Mas. Pasti ada juga kemudian hasilnya negatif gitu. Nah, ketika hasilnya positif biasanya kami melakukan snowball. Jadi siapa pasangan mereka dan kemudian siapa saja di sekitar mereka yang kemudian memang berpotensi untuk tertular HIV gitu. Terutama kemudian pasangannya, misalkan seperti itu. Ya, kayak semacam tracing begitu ya. Iya, betul. Ini tanggung jawabnya siapa? Ya kan itu mungkin terjadi. Laki-laki punya istri, iya, punya tapi dia punya pasangan laki-laki. Iya, itu yang terjadi Mas, maksudnya itu yang terjadi di kami di lapangan gitu. Kenapa kemudian akhirnya memang ada komunitas yang sangat beresiko sehingga kemudian kami jangkau dan itu kami ajak tes gitu. Nah, memang tidak gampang kemudian mengajak mereka tes karena membangun kesadaran untuk seseorang yang sudah merasa beresiko pun untuk tes, dia merasa tidak mau misalkan gitu. Nah, ini memang kemudian ada skill atau kemudian kemampuan tersendiri yang harus dimiliki, paling tidak merayu lah ya, bahwa sangat penting untuk kemudian mengetahui status HIV-nya sejak dini, untuk kemudian ada treatment atau pengobatan sehingga kemudian mereka akan bisa hidup lebih lama gitu. Dan ketika kemudian berkaitan dengan stigma dan diskriminasi, ini menjadi PR bersama. Biasanya kami tidak akan bekerja sendiri, ada KPA di sini, ada kemudian dinas kesehatan yang sangat peduli misalkan gitu, dan kita turun bersama gitu. Dengan HIV-nya itu kemudian pasti akan muncul penyakit yang lain karena memang beban pikiran itu ternyata lebih besar daripada kemudian dia bisa sangat optimis terhadap hidupnya gitu kan. Nggak gampang untuk berdamai dengan virusnya, apalagi kalau misalkan dia merasa bahwa perilakunya tidak beresiko dan itu tertular dari pasangannya, seperti itu. Itu yang pengalaman kami di lapangan seperti itu. Pernah sih banyak yang ngomong, nggak ada kerjaan lain ya kok ngurusin orang-orang yang nggak penting. Dalam tanda petik pemikiran mereka. Kalau yang diurusi kan bukan orang-orang yang penting. Loh, saya dengan gampangnya menjawab gini,
Pak, kalau semua orang mengurusi yang penting-penting saja, yang nggak penting yang ngurusi sopo. Saya jawabnya gitu kan ya. Iya. Saya bisa belajar banyak pengalaman dari mereka. Tidak harus menjadi mereka, saya bilang gitu. Saya sama Mbak Iva itu terjun di Jogja lebih lama, maksudnya masuk Tulung Agung ini juga luar biasa ya Mbak Iva. Teman-teman itu juga manusia loh ya, ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang pernah mau menjadi ODIF, tapi itu yang kemudian orang tidak paham gitu. Karena memang nilai manusia itu hanya di hadapan Tuhan ya, bukan di hadapan manusia lain. Urusan personal masing-masing dengan Tuhan ya, bukan kemudian kita menghakimi siapa dan siapa dia itu. Aplaus untuk Mbak Maxi. Red Line. Jasmith. Perkenalkan, nama saya Inur dari Jasmith. Sebenarnya bingung Mas mau ngomong apa, soalnya terkait stigma negatif ini sudah terjawab oleh semuanya, baik dari narasumber ataupun dari teman-teman yang datang. Karena menurut saya itu stigma negatif itu garis miring dengan kurangnya edukasi. Ini saya menceritakan pengalaman saya pribadi ketika diajak menjadi penggiat HIV. Ada edukasi terkait HIV yang bernama JIPA. Di situ saya semakin mengerti bagaimana terkait virus HIV itu, dan benar apa yang dikatakan Diajeng Jos tadi, bahwa pertama yang harus kita sosialisasikan terkait edukasi HIV itu yaitu di keluarga kita. Itu yang saya alami. Saya langsung ketika mendapatkan edukasi terkait HIV, saya edukasikan ke keluarga saya, mulai dari istri saya, bahkan sampai ke kakak, sampai ke orang tua saya. Bahkan ketika saya antarkan ke layanan kesehatan, yang saya alami itu ada, mohon maaf, sebagian tenaga kesehatan itu sebenarnya kurang begitu, gimana Mas ya, kurang Respect, begitu peduli. Iya terkait HIV. Ketika saya pulang, yaitu nakesnya itu tenaga saya, Nur mbok gowo ndek layanan kesehatan gawe apa? Yo gawe kendaraanku Mas. Kok lek mulih ndang enekno lho, ndang enekno kendaraanmu, seperti itu. Lah dari situ, Padahal itu nakes ya. iya. Ya dari situ saya berpikiran, wah ya mungkin apa kurangnya dia di lapangan atau gimana gitu, seperti itu. Dan yang paling saya ingat itu, saya pernah membaca di KPA terkait HIV, yaitu yang mengena di saya itu jauhi virusnya tapi bukan orangnya. Mungkin Oke, itu saja. baik. Terima kasih teman-teman dari Jasmith. Siapa lagi? Mas Eko Saksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, pertanyaan saya tujukan pada seluruh narasumber. Pertanyaan saya, untuk KPA itu ketuanya apa Pak Sekda? Dan yang kedua, saya mohon suatu penjelasan yang bersifat subjektif dari seluruh narasumber. Apakah pihak Pemda atau pihak pemerintah itu sudah benar-benar berpihak untuk mewujudkan suatu pemahaman masyarakat itu secara terstruktur, sistematif dan masif itu untuk tidak diskriminatif dan tidak melakukan stigma kepada ODA. Dan untuk Mbak Ifada, untuk 2022-2021 itu kan isu utama COVID. Lalu setahu saya biasanya selain isu COVID ada kesetaraan gender untuk penganggaran, lalu penghijauan dan lain-lain. Untuk AIDS sendiri itu suatu peta jalannya gimana agar benar-benar bisa fokus, ibaratnya bisa masuk prioritas ketiga itu, agar bisa meyakinkan itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Wallahul a'lam. Yang terakhir itu skema anggarannya 2023 kayak apa sih gitu ya. Budayawan kita. Terima kasih waktunya. Silakan, monggo. Mas Faris, Mbak Luis, Pak Juni dan Mbak Bada. Bu, semangat ya. Oke, saya ngawali dari mana Ibu Dari ya dari pendekatan budaya barangkali ya, sosial budaya yang ada di Tulungagung Raya ini.
Iya, kita positif lah Mas Haris ya. Gimana menurut pandangan jenengan? Tarik ke budaya ini. Ya, sejak zaman dulu yang dikata dari Jeng Jos tadi, dari Pak Uis dan Pak Ibadah ya, gimana baiknya lah emang seperti itu. Gimana baiknya untuk untuk kemajuan sekarang. Kalau dulu mungkin tabu atau ewoh pakai ewoh. Kalau sekarang di era modern ya seperti ini, jadi sudah semakin terbuka begitu Mas Harisono ya. Iya. Jadi ya gimana lah ya istilahnya, kalau medis ya seperti itu penanganannya. Kalau orang tua kita dulu kan ya agak-agak dilindungi agar semua harmonis baik kan begitu ya. Nanti untuk selanjutnya yang jelas lebih baik lagi seharusnya gimana kan begitu. Intinya ya kalau orang modern it's okay, tidak ada masalah. Kalau masyarakat di desa kita itu apa masih begini ya Mas Juno ya? Artinya ketika ada tetangga kita yang HIV begitu, yang AIDS begitu, itu walaupun dia tahu tidak menular sembarangan begitu, tapi ada kayak jarak begitu. Apakah masih begitu atau memang? Betul, kembali ke Mbak Ayus kan ini norma ya, tatanan psikologis kan ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana agar stigma ini tidak terus muncul di masyarakat? Dulu kan orang nggak begini banyak ya, sekarang banyak. Kembali ke agama ya, norma agama untuk diarahkan siapa yang dipercayai sugestisnya tadi. Nah, kalau psikologis ya beliaunya, kalau orang tua yang disepuhkan ya kayak kita, mbah-mbah kita kan begitu ya. Koma belum ada yang kepentingan tadi yang macam-macam di sekarang. Dulu kan masih sedikit orang ya, sekarang kan udah banyak. Sudah banyak ya. Itulah. Edukasinya sudah semakin jelas begitu ya. Baik. Namun masih itu di seperti itu tadi kadang ya. Berapa banyak beliau yang seperti Pak Juni di lain tempat Tulungagung ini kan belum tersentuh. Gitu. Belum banyak ya. Nah itulah. Baik, kurang lebih seperti itu. Mas Harisono, luar biasa. Monggo, silakan dari Mbak Ifada dulu. Ya, saya coba menjawab dari pertanyaan Mas Eko. Jadi sebenarnya kalau Komisi Penanggulangan AIDS daerah, ini ketuanya langsung kepala daerah. Jadi dalam hal ini Bupati selaku ketua, kemudian ketua pelaksananya wakil bupati, wakil ketua satunya kepala dinas kesehatan, wakil ketua duanya Kabakesra, kemudian sekretaris satu saya, kemudian Pak Didik Kabid di P2 Dinkes, ini sekretaris 2. Jadi memang di sekretariat ini memang roda penggerak kaitannya juga maintenance kebijakan. Jadi kalau kebijakan di Tulungagung, jadi perda pun juga sudah ada perda HIV AIDS kayak gitu, dan kita juga barusan melakukan revisi untuk mengcover yang lebih dalam kekinian. Maksudnya perda awal kan kita tahun 2010 dan 2021 kemarin revisi perda sudah selesai, termasuk riset itu masuk di situ juga. Jadi kalau berkaitan dengan kondisi struktural, jadi kita memang punya jargon Mas. Di Tulungagung itu Tulungagung tanpa stigma. Jadi memang kemarin pun di Hari AIDS Sedunia ini Bapak Wakil Bupati juga beliau hadir di ini, dan waktu itu Rara digendong. Jadi kita juga sempat terkejut gitu ya. Jadi itu mengharukan sekali. Saya nggak bisa, walaupun ini bagian dari pekerjaan yang sudah bertahun-tahun saya lakukan, tapi ketika seorang pejabat kemudian beliau menggendong, ini sudah bentuk empatinya, kemudian beliau juga menggendong kayak gitu ya. Dan kalau Bapak Bupati memang sudah concern dari
sebelum beliau jadi bupati itu sudah concern di HIV/AIDS dan beliau juga sudah sangat paham dengan teman-teman transgender. Pak Marioto itu sudah ya kabeh iki warga gitu. Kalau beliau kan mengatakan bahwa ini warga itu ya reno-reno kayak gitu ya. Tapi ya semua bagaimana ini di cover, diopeni kayak gitu. Karena memang ini adalah bentuk komitmen pemerintah. Jadi kalau Komisi Penanggulangan AIDS itu OPD-nya, anggotanya itu banyak ya, termasuk leading sektornya di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini juga sudah melakukan hal-hal yang struktural dari tatanan yang ada di Dinas Kesehatan, baik itu di program P2 dan layanannya, di kemudian juga di Promkesnya ini juga kita ini kayak punya hal-hal yang karena isu HIV/AIDS memang karena semua berkaitan dengan kondisi politis, Mas. Itu di nasional loh ya. Jadi ini memang isunya kan lebih concernnya di stunting saat ini. Sehingga ketika kita berbicara HIV/AIDS, ya kita jangan nunggu ini jadi isu utama terus atau isu prioritas. HIV/AIDS itu prioritasnya nggak ada batasnya soalnya, sehingga walaupun saat ini di nasional itu isu HIV/AIDS tidak lagi menjadi prioritas lagi karena isu jangka panjang kan, tapi ini tetap masuk SDGs ya kayak gitu ya. Kita kalau yang di daerah kita tetap masuk apapun kegiatan Dinas Kesehatan, jadi kita kayak apapun kegiatannya kita tetap masuk untuk isu HIV/AIDS. Jadi kita juga tidak selalu nunggu budgeting. Karena kalau untuk urusan anggaran ini semenjak COVID ini kan memang ada refocusing dan itu semuanya mengalami ya ke COVID kayak gitu. Jadi kalau anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS itu bisa lewat Komisi Penanggulangan AIDS, kita lewat dari Kesra, bagian Kesra ya, hibah. Kemudian Dinas Kesehatan juga punya sendiri, kemudian teman-teman NGO ini dari lembaga donor kayak gitu. Jadi makanya di Tulungagung gerakannya juga tetap masih bisa dilakukan dari berbagai elemen kayak gitu, karena donasi dari donatur ini juga berperan untuk teman-teman di populasi kunci ini tadi, karena tidak semua bisa di cover oleh negara, tapi Komisi Penanggulangan AIDS dalam hal ini menyiasati hal-hal yang kita bisa lakukan kerjasama, karena memang tugas dari Komisi Penanggulangan AIDS itu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Makanya kita juga menggandeng akademisi, karena akademisi ini juga bagian dari yang punya anggaran untuk riset. Kalau kita nganggarkan sendiri riset, ayo harap kapan kayak gitu ya. Kita aja yang untuk keseharian ini belum tentu bisa tercover. Kemudian yang kaitannya dengan OPD anggota KPA, selain Dinas Kesehatan banyak yang sudah bergerak, kayak misalnya Dinas Sosial, kemudian Kemenak ini juga punya penguatan spiritual untuk teman-teman ODA bersama Mbak Nikmah ini ya. Jadi tiap Selasa Mas, monggo kalau Mas Faris juga mau ngisi besok ya. Besok itu Majelis Taklim Sinau Agomo. Jadi di masjidnya Dinas Kesehatan itu teman-teman ODIF, pegiat, dan itu banyak juga yang berpartisipasi. Jadi yang mau belajar ngaji silahkan, yang mau belajar sholat ya monggo. Jadi ini ruang penguatan spiritual dan ini tidak ada transportnya. Jadi ini betul-betul kebutuhan dari teman-teman ODA. Dulunya sebenarnya ini yang mengkoordinirkan dari Komisi Penanggulangan AIDS selama ini Mbak Siska dan Mbak Nikmah yang dari Kemenaknya. Jadi kalau dulu itu sebenarnya kita akan menyelenggarakan 2 minggu sekali, katanya kesuwen, akhirnya tiap minggu. Jadi monggo kalau misalnya ini. Jadi itu juga para ustadz, nah tokoh agama itu kita jawil. Gus, Yai, menika wonten pengajian untuk konco-konco, monggo menawi badhe ngisi tapi mboten wonten sangune. Nah gitu. Jadi ini memang bagian dari proses jawil-jawil untuk kepedulian itu ya. Memang harus terus dilakukan kayak gitu ya. Ini biar ngeblend ya, bahwa semakin banyak yang terlibat, jadi konsep pentahelix ini harus semakin diperkuat. Jadi ketika pemerintah sudah hadir di Tulungagung, kebijakannya sudah mendukung,
kemudian NGO bergerak, Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS dan para usahawan CSR ini juga sudah terlibat. Ini terlihat ketika kemarin Hari AIDS Sedunia, door prize itu banyak dari partisipan, luar biasa. Jadi kita ini sudah bisa mandiri begitu. Iya, jadi memang ya ini. Jadi tidak selalu Dinkes, LSM, KPAD gitu enggak. Jadi kita itu justru ingin menunjukkan bahwa ini loh banyak keterlibatan. Ya termasuk media. Teman-teman media ini supportnya luar biasa untuk isu HIV/AIDS. Termasuk Perkasa tentunya ya. Perkasa ini untuk malam ini. Jadi kan media itu kan memframing ya Mas. Jadi kalau medianya juga memberikan edukasi, otomatis ya akan berdampak signifikan terhadap masyarakat ya, knowledge-nya seperti itu. Jadi itu mungkin Mas Eko yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kondisi